memang. Oke, pendahuluan. Tek 3, 2, 1. Medan. Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Medan juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia. Sebelumnya, Medan merupakan sebuah kampung yaitu Medan Putri yang dibentuk oleh Raja Karo yang bernama Guru Patipu Sembiring pada tahun 1590. Perkembangan kampung Medan Putri menjadi kota besar tidak terlepas dari peran industri perkebunan yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan swasta di Hindia Belanda. Keberadaan industri perkebunan ini secara langsung turut membangun Medan Putri menjadi kota besar di pantai timur Sumatera. Bukti sejarah kebesaran masa lalu di kota Medan tersebut masih kita dapat saksikan dari gedung dan monumen bersejarah yang ada di sini, seperti kantor pos, stasiun kereta api, dan Istana Maimun. Selain dari monumen dan bangunan tersebut, kita juga dapat menelusuri sejarah kota Medan dari sebuah tempat yang sebenarnya penting sebagai wadah untuk belajar sejarah dan budaya. Yang sayang sekali terkesan membosankan, tidak menarik, monoton, dan bahkan tampaknya ketinggalan zaman. Tempat yang harusnya lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai wadah edukasi sejarah dan budaya, yaitu museum. Apa itu museum? KBBI mendefinisikan museum sebagai gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu. Pada peraturan pemerintahan nomor 66 tahun 2015, museum didefinisikan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Museum berfungsi untuk mengolah benda bukti hasil budaya atau benda alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan atau pariwisata untuk dikomunikasikan dan dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen, temporer, dan keliling. Museum bisa kita bagi menjadi dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari benda-benda yang dari beragam tema dan topik. Sementara itu, museum khusus adalah museum yang koleksinya hanya terdiri atas satu tema tertentu. Di Kota Medan cukup banyak museum dengan tema yang berbeda-beda. Ada Museum Negeri Sumatera Utara, Museum Situs Kota Cina, Museum Juang 45, Museum Perjuangan TNI, Museum Perjuangan Pers, Museum Perkebunan Indonesia,
Rumah Chong Ave, Rahmat Gallery, dan Ras Museum. Semua museum terdiri memiliki ciri-ciri dan keunikan mereka masing-masing. Dengan tema yang mereka hadirkan di museum itu, di sini kami mencoba mendatangi beberapa museum yang bertemakan sejarah dan budaya yang ada di Kota Medan untuk mengetahui bagaimana kondisi pengelolaan dari perspektif pengunjung. Kami mulai perjalanan kami ke museum yang menjadi ikon di Kota Medan, Museum Negeri Sumatera Utara. Lepas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di Medan cukup ada banyak museum yang memiliki sejarah dan ceritanya masing-masing. Semua museum tersebut memiliki tema dan nilainya tersendiri. Di video ini kami mencoba mendatangi beberapa museum yang bertemakan sejarah dan budaya di Kota Medan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan pengelolaannya dari perspektif pengunjung. Kami mulai perjalanan kami ke museum yang cukup ikonik di Kota Medan, yaitu Museum Negeri Sumatera Utara. Museum Negeri Sumatera Utara. Museum ini terletak di Jalan HM Joni nomor 51, Kelurahan Kladan Barat, Kecamatan Medan Kota. Museum ini berdiri dan diresmikan pada tanggal 19 April tahun 82 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Museum ini berisi beragam koleksi termasuk artefak arkeologi, benda etnografi, seni rupa, dan sejarah alam. Museum ini terdiri dari 2 lantai bangunan undik utama yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Museum ini adalah salah satu museum yang paling menonjol di Kota Medan. Bangunannya didesain dengan arsitektur yang mencerminkan kebudayaan Batak Toba, membuatnya menjadi daya tarik visual tersendiri yang memikat bagi siapa saja yang melihatnya. Struktur bangunan yang khas ini tidak hanya menarik secara estetika, tapi juga membawa pengunjung lebih dekat dengan warisan budaya Sumatera Utara. Di dalam museum, tersimpan dan terdapat beragam informasi yang sangat berharga mengenai sejarah dan kebudayaan Sumatera Utara. Koleksi yang ada di dalamnya cukup mencakup berbagai artefak yang mewakili kekayaan budaya dan sejarah masyarakat setempat. Pengunjung dapat melihat berbagai benda bersejarah seperti senjata tradisional, pakaian adat, peralatan rumah tangga, dan benda-benda lain yang menjadi ikon budaya masyarakat Sumatera Utara. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih pasti tentang kondisi museum tersebut, kami mengunjungi Museum Negeri Sumatera Utara. Kami berkesempatan mewawancari Bapak Biliater Situngkir sebagai Kepala Seksi Bimbingan, Edukasi dan Publikasi Museum Negeri. Menurut beliau, museum ini masih ramai, bahkan terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Jumlah kunjungan pada tahun ini 2024 ya, sampai sekarang masih bulan Mei. Misalnya intensitasnya itu atau peningkatan itu cukup baik lah ya dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini dalam per hari itu bisa mencapai 1.000 lebih ya, 1.000 lebih, bahkan sampai 1.500 per hari. Terkait hal itu, pihak museum mengakui bahwa kendala terbesarnya adalah luas lahan museum yang dirasa masih kurang luas. Di samping itu juga memang area kita museum ini untuk kategori provinsi terlalu sempit, dan kita luasan ini paling kurang lebih 1 hektar. Jadi kita harapannya kalau paling tidak ada 5 hektar. Dalam hal promosi dan pengelolaan, pihak museum menyadari bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka membutuhkan organisasi-organisasi dan komunitas yang peduli terhadap sejarah dan budaya. Ya, kita kan memang museum ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Kita memang harus bekerja sama dengan berbagai pihak ya, ada stakeholder ya, komunitas-komunitas, kemudian ada lembaga-lembaga ataupun badan-badan yang berhubungan dengan pelestarian sejarah dan budaya gitu. Berbicara mengenai minat masyarakat ke museum, beliau cukup menyayangkan betapa rendahnya minat dan kesadaran masyarakat akan sejarah dan budaya. Dalam hal itu, bagi beliau, untuk menjadikan museum berharga, perlu dibangun sebuah kesadaran bahwa sejarah dan budaya itu adalah hal yang penting.
Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa agar tetap relevan, museum perlu dan harus melakukan inovasi agar tetap relevan bagi perkembangan zaman dan tetap berfungsi menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya bagi masyarakat. Berbicara mengenai nilai dari museum, kami merasakan satu hal yang mengganjal saat datang ke sana, yaitu ketiadaan pemandu atau tour guide untuk memandu pengunjung. Kunjungan kami ke museum ini kami akui cukup berkesan dan memorable. Namun ketiadaan pemandu wisata cukup mengganjal kami dalam menjelajahi museum. Hal yang sama juga terjadi kepada rombongan sekolah yang datang ke museum ini saat kami sedang meliput. Anak-anak kami lihat dibiarkan menjelajahi museum tanpa ada pemandu untuk menceritakan kepada mereka tentang koleksi dan isi dari museum. Ini sungguh sangat disayangkan, mengingat keberagaman tema dari isi museum yang cukup sulit dimengerti oleh orang awam, terutama oleh anak-anak. Bagi kami, kedatangan anak-anak tersebut hanya bentuk formalitas dari kegiatan sekolah. Mereka datang dengan beban tugas untuk mengisi laporan tanpa sempat untuk belajar lebih jauh tentang apa isi dari koleksi museum tersebut. Museum selanjutnya yang kami datangi adalah Museum Perkebunan Indonesia. Museum ini terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 53, Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Museum ini memiliki keunikan tersendiri di bangunan utamanya. Gedung yang menjadi museum ini adalah bekas rumah dinas Direktur Afros pada zaman Hindia Belanda. Bentuk asli yang masih dipertahankan membuat nuansa sejarah tempo dulu di sini masih sangat terasa. Di depan museum dipajang beberapa benda terkait industri perkebunan seperti pesawat penebar pupuk dan lokomotif pengangkut barang. Pajangan museum ini sering menjadi objek foto bagi pengunjung atau warga sekitar yang sedang berkunjung. Selain itu, di sekitar museum juga terdapat kafe dan tempat makan sebagai tempat alternatif kunjungan ke museum ini. Belum banyak yang mengetahui bahwa pengelolaan museum ini masih berada di tangan swasta, yaitu oleh Balai Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Afros. Orang yang menginisiasi pendirian museum ini merupakan seorang tokoh perkebunan yang cukup berpengaruh di Indonesia, yaitu Bapak Sujai Kartasasmita. Jadi Museum Perkebunan ini diinisiasi sama namanya Bapak Sujai Kartasasmita. Jadi beliau itu adalah tokoh ya di perkebunan dan sudah dinobatkan juga sebagai Begawan Perkebunan Indonesia. Beliau itu dulunya di perkebunan itu sudah banyaklah kontribusinya sehingga berinisiasilah untuk membuatlah sebuah yang bisa dilihat orang, sejarah perkebunan yang bisa dilihat orang itu makanya dibuat museum. Berbicara mengenai isi dan koleksi museum, museum ini menyimpan dan memajang benda-benda dan cerita sejarah terkait budaya dan perkembangan industri perkebunan di Indonesia. Dengan tata letak ruang yang minimalis dan sederhana, di dalam museum kita akan dibawa menelusuri jejak industri perkebunan di Indonesia. Mulai dari sejarah rempah, peralatan perkebunan, hingga rekam jejak memilukan dari kuli kontrak. Di dalam museum juga terdapat beberapa spot foto yang bisa digunakan wisatawan untuk berfoto selfie ria. Mengenai minat pengunjung, pemandu museum mengatakan bahwa fokus utama mereka adalah kunjungan dari anak-anak sekolah. Oleh karena itu, mereka menyediakan edukasi tambahan berupa praktik penanaman rempah dan praktik penanaman hidroponik. Karena target utama dan mayoritas pengunjung ke Museum Perkebunan Indonesia ini adalah anak-anak sekolah dari rombongan tour guide, maka di museum ini terdapat periode pelonjakan dan penurunan jumlah pengunjung dalam bulan-bulan tertentu. Misalnya, saat masa-masa kenaikan kelas, maka secara otomatis kunjungan ke museum akan menurun. Hal yang cukup menjadi kendala di museum ini juga adalah materi koleksi museum yang cukup berat, serta lokasi gedung yang masih satu wilayah dengan kompleks karyawan PPKS. Terkadang menyulitkan akses masuk bagi pengunjung. Memang kalau di Museum Perkebunan 1, kalau dari segi materi di dalam, kalau untuk anak-anak kecil itu memang perlu pemandu. Nah, karena materinya itu cukup luas dan cukup berat sih, karena tentang perkebunan kan. Perkebunan itu kan luas, mulai dari sawit. Anak-anak kadang nggak ngerti kan sawit itu apa, nah, makanya harus dipandu lah. Olahan sawit itu apa, kenapa kita harus tahu sawit, kayak gitu kan. Jadi itu sih kelemahannya dari segi materi untuk anak-anak. Nah, belum ada di sini. Nah, kemudian dan lingkungan kita ini gabung sama komplek karyawan. Nah,
Jadi terkadang untuk akses masuk itu hanya satu pintu dari dekat pos satpam, tidak dari depan tengah ini gitu. Dalam menanggapi perkembangan zaman, pihak Museum Perkebunan Indonesia mengakui bahwa museum harus selalu berinovasi agar tetap menarik di mata wisatawan. Museum terakhir yang kami kunjungi di sini adalah Museum Situs Kota Cina. Museum ini cukup menarik karena masih banyak orang, termasuk orang-orang Medan sendiri, yang masih salah paham dengan namanya, Kota Cina. Nama Kota Cina sendiri diambil dari bahasa Tamil. Kota artinya kampung, dan Cina artinya kecil. Kota Cina sendiri adalah sebuah perkampungan orang India yang berada di dermaga pinggir laut di Sumatera Timur yang berdiri sekitar abad 11 sampai 12 Masehi. Awalnya mereka berpikir kalau di sini itu namanya museum, kan namanya Museum Situs Kota Cina. Jadi orang-orang luar itu berpikiran bahwa di sini museumnya tentang Cina gitu, Pak. Jadi orang-orang itu datang ke sini ya atas tujuan itu mungkin. Jadi setelah nyampe ke sini dan kami jelaskan, rupanya lebih banyak peninggalan Hindu Budanya dibandingkan dengan Cina gitu, Pak. Menurut penuturan pemandu, lokasi museum sekarang ini berada merupakan perbatasan antara darat dan laut di masa lalu. Dikarenakan wilayah situs ini dulunya adalah wilayah dagang yang ramai, maka di seluruh area situs ini kemungkinan besar memiliki artefak-artefak yang masih terkubur dan tersimpan. Museum Situs Kota Cina sendiri adalah museum yang berdiri di lokasi situs kota Cina yang meliputi luas sekitar lahan 30 hektar. Situs ini pertama kali dibuka pada tahun 2008 setelah penemuan benda arkeologi di sana yang dipimpin oleh Bapak Ikhwan Ashari, seorang dosen sekaligus peneliti sejarah di Universitas Negeri Medan. Sementara Museum Situs baru didirikan pada tahun 2012, yang saat itu masih berupa rumah kayu dengan atas pelepah kelapa. Renovasi bentuk museum menjadi seperti sekarang, kemudian dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, hingga bentuknya seperti yang kita lihat sekarang, yaitu bentuk kapal. Terkait dengan intensitas pengunjung, pemandu museum menyatakan bahwa mayoritas pengunjung mereka merupakan rombongan anak-anak sekolah studi tour. Bagi kami, ini menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah pengunjung yang datang atas kemauan sendiri masih sangat sedikit. Untuk keramaian pengunjung, setiap minggu kita pastinya ada pengunjung yang datang gitu, Bang. Nah, mayoritas pengunjung yang datang itu biasanya dari anak-anak sekolah gitu, Bang. Ya, anak sekolah studi tour untuk belajar kan tentang sejarah, dibawalah gurunya ke sini gitu. Jadi kebanyakan dari rombongan anak-anak sekolah gitu datang sini, Bang. Kalau boleh tahu, Abang boleh kasih angka nggak kira-kira angka kasar aja lah, sebulan itu bisa berapa orang, Bang? Sebulan mungkin kira-kira hampir 100 lah. 100 dalam sebulan, 100 orang ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, masih banyak orang yang salah paham dengan nama dari museum ini. Hampir semua pengunjung yang datang berharap bisa melihat koleksi peninggalan kerajaan-kerajaan Cina. Namun yang mereka temui justru barang-barang arkeologi peninggalan zaman Hindu-Buddha. Selain pajangan barang koleksi di dalam museum, Situs Kota Cina juga masih aktif melakukan ekskavasi penggalian barang-barang arkeologi di lahan situs. Saat kami berkunjung, kami cukup beruntung karena di saat yang bersamaan sedang terjadi aktivitas penggalian barang-barang arkeologi di lahan di depan museum. Saat penggalian, ditemukan barang-barang seperti tembikar, pecahan gerabah, dan koin-koin lama. Bagi kami, ini menunjukkan bahwa sebenarnya museum dan situs ini masih banyak belum dieksplor. Berbicara mengenai kondisi museum, kami merasa cukup prihatin. Padahal museum ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting dan besar bagi kota Medan. Luas lahan museum yang bisa dibilang cukup kecil, dengan akses yang cukup jauh dari lokasi strategis, membuat keberadaan museum ini masih awam untuk diketahui orang-orang kebanyakan. Lokasi museum juga tepat berada di sebelah sungai, yang membuatnya menjadi masalah tersendiri. Saat kami datang berkunjung sekitar pukul 1 siang, air sungai tersebut sedang meluap yang menyebabkan beberapa bagian museum terendam air. Kondisi ini cukup kami sayangkan. Bayangkan apabila yang berkunjung saat itu juga anak-anak studi tour sekolah. Tentu perasaan jera dan kecewa akan muncul di benak mereka melihat kondisi museum yang benar-benar sangat buruk. Dari perjalanan kami ke 3 museum tersebut,
kami menemukan sebuah kesamaan yang sedang dihadapi oleh museum-museum itu, yaitu masih kurangnya minat masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung ke sana. Kalaupun ada, biasanya yang berkunjung adalah rombongan anak-anak sekolah studi tour yang mendapatkan tugas dari gurunya. Museum di Kota Medan secara khusus sebenarnya cukup penting keberadaannya dalam menjaga sejarah dan budaya kota ini. Berbicara mengenai minat masyarakat yang masih kurang untuk berkunjung ke museum, hal tersebut diamini oleh pengelola Museum Negeri Sumatera Utara. Masyarakat kita itu Kota Medan, Sumatera Utara khususnya itu menganggap sejarah kebudayaan itu gak penting gitu. Katakanlah ini disuruh sekolah ini lihat habis itu sudah kan karena dia menganggap itu gak penting ya. Tapi kalau orang yang merasa itu penting itu butuh, jadi padahal hanya dari satu koleksi aja kita bisa lulus S1, bisa lulus S2, lulus S3 gitu kan. Dari menggali tentang kebudayaan sejarah satu koleksi, budayanya bagaimana, sejarahnya bagaimana gitu. Nah, makanya kan semuanya itu bergantung kebutuhan dan kepentingan. Sama orang ke mall juga karena penting mau beli baju, lihat ada tren baru gitu. Kalau itu aja saya rasa juga nggak datang. Benak-benak atau anggapan-anggapan kepada museum tersebut bagi kami menunjukkan bahwa museum di Kota Medan masih kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman dan bisa tetap relevan bagi masyarakat. Permasalahan ini juga diperparah oleh masalah internal museum seperti masalah pendanaan, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, manajemen yang buruk, perawatan koleksi yang juga butuh perhatian khusus, dan masalah-masalah internal lainnya. Hal ini tentu membuat tempat-tempat hiburan lain seperti mall, bioskop, atau bahkan konser musik jauh lebih menarik di mata orang-orang daripada berkunjung ke museum. Untuk memberikan gambaran tentang minat warga Kota Medan berkunjung ke museum, kami membuat kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang pengalaman mereka berkunjung ke museum di Kota Medan. Hasilnya sungguh sangat disayangkan karena hanya ada 24 orang yang mengisi kuesioner kami. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan untuk sekedar mengisi kuesioner pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang museum, masyarakat masih enggan kesukarelaannya. Dari 24 orang tersebut, kami menemukan fakta bahwa museum-museum besar yaitu Museum Negeri Sumatera Utara dan Museum Rahmat Galeri merupakan museum yang paling banyak dikunjungi masyarakat, dengan 17 orang mengaku pernah datang ke sana. Di bagian pertanyaan mengenai kekurangan-kekurangan dari museum, hampir semua mengatakan bahwa kekurangan museum yang ada di Kota Medan adalah tidak menarik, kurangnya inovasi, serta ketiadaan pemandu atau tour guide museum. Tampaknya kendala-kendala seperti itu kita rasakan semua, bahwa museum di Kota Medan memang kurang inovasi, tidak menarik, tidak adanya pemandu atau tour guide, serta masih kita rasakan yaitu kurang relevan dengan perkembangan zaman. Idealnya, museum memang bukanlah sebuah tempat bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Museum lebih menekankan kepada fungsi sosial, edukasi, dan rekreasi. Museum mempunyai peran penting dalam hal ini, karena kita tahu museum bukanlah tempat kaku, bukanlah tempat belajar yang kaku. Museum harus sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman. Museum juga bukan tempat pendidikan formal, namun sebagai tempat pembelajaran yang bersifat informal dan menyenangkan bagi orang-orang. Namun, pertanyaannya, apakah fungsi dan peran museum tersebut cukup berhasil? Kami rasa masih belum. Karena museum di Kota Medan hampir kesemuanya masih merupakan museum konvensional yang hanya memajang koleksi dengan cara-cara lama di dalam kotak kaca di ruangan-ruangan museum. Hal seperti itu bagi kami tidak ada bedanya dengan belajar di kelas yang membosankan dan tidak menarik. Padahal pendekatan yang lebih variatif bisa diterapkan kepada museum, seperti exhibit art, desain, hingga seni ilustratif. Dengan begitu, pengalaman dan suasana baru bisa didapatkan dan meninggalkan citra kuno, menyeramkan dan membosankan dari museum-museum. Dalam hal itu, Museum Negeri Sumatera Utara dan Museum Perkebunan Indonesia patut diapresiasi, karena mereka sudah melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan minat dan membranding citra baru dari museum mereka. Museum Perkebunan Indonesia misalnya, mereka pernah mengadakan lomba melukis tingkat anak-anak sekolah yang cukup ramai diikuti dan diminati.
mereka bahkan memajang hasil lukisan anak-anak tersebut di dalam ruangan museum mereka. Contoh lain, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara sebulan yang lalu pernah mengadakan kegiatan dengan komunitas kopi murah, yaitu kegiatan Night at Museum yang berisi pertunjukan musik, menonton film bareng, hingga lomba di dalam museum. Namun cukup disayangkan karena menurut penuturan pengelola museum, kegiatan tersebut masih sepi peminat dan pengunjung. Bagi kami, penyebab dari sepinya kegiatan tersebut adalah kurangnya promosi yang digalakkan oleh museum untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan tersebut. Dalam hal ini, promosi di media sosial harus cukup digemborkan oleh pihak museum. Mengutip data dari IDN, lebih dari 50% Gen Z mengatakan bahwa review dari sosial media merupakan alasan mereka berkunjung ke sebuah tempat wisata. Mengutip dari sumber yang sama, kami menemukan data bahwa sebenarnya tempat-tempat budaya dan seni seperti museum masih merupakan tempat yang menarik di mata generasi muda. Namun, masalahnya, tempat-tempat itu bukanlah pilihan utama mereka. Dalam hal ini, kami merasa perlu dibangun sebuah kesadaran bahwa sejarah dan budaya itu penting, bukan hanya sekedar kisah masa lalu yang sudah terjadi. Pemerintah, tenaga pendidik, para influencer, hingga orang tua harus bersama-sama menyebarkan kesadaran ini. Sungguh disayangkan jika kekayaan budaya dan sejarah kita hanya berakhir jadi pajangan di dalam kotak kaca di museum. Padahal arti dan maknanya lebih daripada itu. Harapannya itu kita itu khususnya generasi muda ya, generasi muda yang itu dapat mencintai budayanya ya, dapat mempelajari sejarahnya, lebih peka dengan kebudayaannya ya, jangan malu dengan budaya yang dimiliki ya. Nah, kemudian museum juga bisa dapat berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kalau museum nggak berkembang juga orang malas juga ya. Kalau dulu konotasi museum itu kan kotor, ya, seram, menakutkan ya. Nah, sekarang kita ubah museum itu sih bisa lebih mengikuti perkembangan zaman, bukan berarti museum itu. Untuk masyarakat Medan ya, atau orang-orang lain lah yang memang dia nggak pernah nyentuh museum ya kan. Nah, seharusnya memang walaupun museum itu di benak mereka itu tidak menarik, maunya sih dicoba dilihat aja dulu gitu ya kan, apalah yang ada di situ. Karena memang kalau untuk menumbuhkan rasa cinta dengan sejarah itu agak susah juga ya kan. Makanya memang peran museum ini harus menyesuaikan lah dengan zaman dan dengan lingkungan sekitar, supaya orang-orang itu tidak memandang juga museum itu dengan bentuk apa ya, sesuatu yang kuno gitu kan. Jadi kalau harapannya memang kesadaran mereka aja sih sendiri gitu, mereka tuh tinggal di mana, kok bisa ada kota ini tuh kayak mana gitu kan. Apalagi sebenarnya di Museum Perkebunan itulah kita tahu sejarah kota Medan, awal mulanya dari tembakau kan gitu. Ya harus dengan kesadaran mereka aja sih gitu. Saran saya itu kan museum itu kan tempat bersejarah gitu ya kan Bang. Jadi untuk orang-orang ya jangan sekali-sekali lah melupakan sejarah gitu, karena kan kita ada berdasarkan sejarah itu Bang. Itulah hasil perjalanan kami dalam menelusuri keberadaan museum di Kota Medan. Kota Medan merupakan kota plural yang sangat besar dengan kekayaan cerita dan budayanya. Sungguh disayangkan jika masih banyak orang Medan tidak mengetahui cerita tentang kotanya sendiri. Disinilah bagi kami peran dan fungsi penting museum untuk mengedukasi masyarakat. Namun menurut kami, museum-museum di Kota Medan masih jauh dari kata cukup dalam menjalankan fungsinya. Sudah seharusnya museum berbenah, berenovasi, dan melakukan terobosan agar bisa tetap relevan di zaman yang semakin berkembang ini. Jangan sampai cerita sejarah dan budaya kota ini akan hilang dan hanya berakhir menjadi mitos di masa depan.